Allah menjadikan kita semuanya baik. Tetapi ketika pelanggaran Adam kepada Allah, ketika Adam memilih apa yang di luar daripada yang Allah perintahkan, maka disitulah kerusakan, disitulah kejatuhan, disitulah keburukan masuk menjadi tanda kutip, saya katakan tanda kutip, kodrat baru. Jadi kodrat kita bukan buruk, kodrat kita itu adalah baik, karena Allah menciptakan kita baik seperti yang ada dalam kitab Kejadian. Sementara setelah Adam jatuh dalam dosa, maka semuanya menjadi rusak keberadaan manusia, dan kerusakan itu menjadi seperti kodrat baru yang harus diterima manusia. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa dan hidup dalam keadaan seperti itu, apakah Allah tinggal diam? Tidak. Allah telah memilih di antara manusia untuk apa? Untuk menjadi sarana supaya berkat itu dapat diterima oleh manusia. Berkat seperti apa? Kalau kita melihat di dalam sejarah keselamatan di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, berkat itu adalah menunjuk kepada keturunan perempuan di dalam Kejadian 3 ayat 15-16. Di dalam Septuaginta dikatakan ketika Tuhan Allah mengutuk ular itu dengan perut, kan kita tahu juga, lalu ada lagi satunya bahwa keturunan perempuan akan meremukkan ular, kepala ular. Dan kalau di dalam terjemahan Septuaginta dikatakan dan keturunan ular itu akan mengamati tumit dari keturunan perempuan. Siapa keturunan ular? Kita lihat di dalam nubuatannya adalah bicara kepada orang-orang Yahudi, yang mana Yohanes Pembaptis di dalam Matius 3, kemudian Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 23 mengatakan kepada orang-orang itu, hai kamu ular, hai kamu keturunan ular ludak. Jadi di situ kita bisa melihat penggenapannya semacam itu. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimanakah karya Allah yang begitu besar kepada manusia dan disimpulkan di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kesimpulan daripada kasih Allah kepada dunia itu dapat kita lihat di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Bagaimana dia telah mengutus anaknya kepada manusia supaya apa? Supaya ia dapat menyelamatkan manusia. Itulah yang dikatakan di dalam surat Efesus tadi, bahwa oleh kasih karunia kita diselamatkan. Jadi kasih karunia ini bukan sesuatu seperti barang. Jadi kalau kita melihat keselamatan itu bukan sesuatu seperti benda atau barang, tetapi keselamatan, yaitu kasih karunia Allah itu adalah seorang pribadi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang mana di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus itulah dasar keselamatan kita dibangun. Makanya jangan ada orang yang mendasarkan keselamatannya di atas yang lain selain dari pribadi Tuhan Yesus Kristus. Makanya Paulus yang sama mengatakan bahwa kamu diselamatkan bukan karena perbuatan, tetapi karena melalui iman di dalam pribadi Yesus Kristus. Lalu apakah di sini perbuatan itu tidak ada andil sama sekali di dalam kehidupan manusia dalam kaitannya dengan keselamatan itu? Kalau kita melihat di dalam konsili Yerusalem tahun 16 sekian, maaf saya lupa tahunnya, yang dipimpin oleh Patriark Yerusalem Dositeos, dia mengatakan bahwa perbuatan manusia itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah perbuatan manusia yang dilandaskan di dalam Kristus. Sementara ada perbuatan manusia yang dilakukan secara normatif, yaitu secara moral. Nah, apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus tentang perbuatan ini bukan menunjuk perbuatan di dalam Kristus, tetapi menunjuk kepada perbuatan moral. Kenapa begitu? Kalau dikatakan perbuatan moral, maka semua manusia tanpa terkecuali itu memang diciptakan Allah untuk seperti itu. Makanya di dalam bagian surat yang kita baca, memang manusia diciptakan untuk berbuat baik. Memang takdir Allah sejak semula bagi manusia adalah manusia itu diciptakan baik sebagai pancaran Allah. Dengan demikian dia memancarkan kebaikan di dalam kehidupannya.
Itu adalah pengertian kebaikan atau perbuatan kebajikan secara moral, secara umum. Tetapi satu hal lagi yang seringkali manusia lupakan adalah perbuatan yang dilandaskan di dalam Kristus. Nah, perbuatan yang di dalam Kristus inilah yang memiliki dasar atau memiliki andil bagi keselamatan. Apa itu? Yang pertama adalah percaya, lalu iman di dalam pribadi Yesus. Iman itu, kalau dikatakan oleh Yohanes Damaskus, iman itu menuntut kesadaran manusia. Iman itu menuntut tanggung jawab manusia. Jadi manusia itu harus dengan sesadar-sadarnya, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kerelaan, dia harus menyatakan keyakinannya kepada Kristus. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa ya sudah memang begini, percaya nggak percaya nggak masalah, yang penting dengan Yesus selesai, nggak ada kesadaran apapun. Jadi iman itu ada suatu kesadaran, Bapak Ibu. Yang mana kesadaran tentang iman itu dinyatakan di dalam perbuatan yang selaras dengan iman. Kalau kita lihat di dalam dunia teologi, di Eropa Barat khususnya, memang terjadi suatu pergumulan, khususnya di kalangan Arminian dan kemudian di kalangan Calvinis. Tetapi teologi ortodok tidak melandaskannya di dalam dua teologi itu. Kita mengikuti apa yang telah dirumuskan oleh gereja, sebagaimana yang ditegaskan oleh Yohanes Cassianus. Yohanes Cassianus sendiri adalah sahabat dari Agustinus, yang mana konsili Orange tahun 572 kalau nggak salah menyatakan bahwa teologi Agustinus itu harus dipahami dalam pengertian Yohanes Cassianus, bukan dalam pengertian yang lain. Yohanes Cassianus kita pahami dalam suatu rumusan yang dia katakan sebagai sinergia, dan sinergia ini telah dijelaskan juga oleh Patriark Dositeos dari Yerusalem, bahwa keselamatan ini menuntut tanggung jawab, bukan hanya sekedar percaya kepada rumusan kata-kata, rumusan dogmatis, rumusan teologis. Ini seringkali yang terjadi di dalam masyarakat kita. Memahami iman itu hanya setuju percaya dengan rumusan-rumusan dogmatis, Yesus anak Allah, Yesus Mesias, Yesus juru selamat, hanya sebatas sampai di situ. Nggak ada tanggung jawab apapun, nggak ada terapan apapun, tidak ada sesuatu yang dilakukan. Lalu mengutip sembarangan seperti yang dikatakan di dalam Injil yang kita baca tadi, percaya saja, padahal percaya saja di dalam bacaan Injil itu bukan di situ maksudnya. Jangan hanya sekedar dikutip, comot sana sini lalu ditafsirkan sendiri seakan-akan itu mempengaruhi seluruhnya, tidak. Di dalam surat Efesus ini kita melihat Paulus bagaimana menekankan landasan iman kepada Kristus sebagai kasih karunia Allah, tetapi kasih karunia Allah itu menuntut suatu tanggung jawab. Walaupun dasar keselamatan kita bukan perbuatan moral tadi, tetapi Kristus, yang mana Kristus telah menetapkan hal-hal yang terkait dengan keselamatan itu. Di dalam Injil Matius dikatakan sebelum Yesus naik ke surga, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tetapi kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani, nats tersebut mengatakan, karena itu muridkanlah segala bangsa. Jadi perintah yang Tuhan Yesus katakan adalah, yang perintahkan kepada murid, jadikanlah murid atau muridkanlah segala bangsa bagiku, dengan pergi, dengan membaptis, dengan mengajar. Jadi tiga ini adalah sarana wajib, nggak bisa cuma di prasmanan, saya cuma mau perginya aja tanpa dibaptis, atau dibaptis tanpa diajar, atau diajar tanpa dibaptis, itu nggak bisa. Jadi iman itu ketika seseorang percaya kepada Kristus, dia harus masuk ke dalam baptisan. Karena baptisan ini telah Tuhan Yesus lembagakan sendiri kepada para muridnya, dan dia telah perintahkan. Dan mana juga di dalam surat yang lain Rasul Paulus mengatakan, di dalam baptisan kita masuk di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan. Jadi jangan ada satupun dari antara kita yang mempreteli atau memutilasi pengajaran iman para rasul dengan tafsiran kita sendiri. Semua yang tertulis di dalam kitab suci itu berkaitan. Iman dan perbuatan yang terkait dengan iman itu harus dijalankan dengan sepenuhnya. Orang diajar, orang mendengarkan firman Allah tapi nggak pernah dibaptis, dia tidak pernah bisa menyatu dengan Kristus.
Orang dibaptis tapi tidak pernah diajar, dia bisa rentan masuk ke dalam ajaran bidat. Makanya kita bisa melihat bagaimanakah surat ini menegaskan kepada kita. Tetapi di dalam surat ini yang menjadi penekanan Paulus adalah tentang keselamatan oleh iman di dalam Kristus. Jemaat Efesus mengalami suatu masa ketika dia harus menghadapi serbuan dari orang-orang Yahudi yang mengajarkan supaya mereka kembali kepada hukum Taurat dan adat istiadat Yahudi. Kalau kita melihat bahwa apa yang diajarkan oleh Paulus tidak pernah mengajarkan Taurat itu bertentangan seperti sesuatu yang jahat, sementara Injil itu baik. Bukan. Tetapi kita bisa melihat bahwa dasar daripada hukum Taurat itu kita sudah sampaikan di minggu lalu, bahwa kasih kepada Allah, kasih kepada manusia. Yang mana perwujudan pernyataan kasih sejati itu telah dinyatakan di dalam pribadi Yesus Kristus yang melalui pemberitaan Injil kebaikan Allah itu telah diberitakan kepada bangsa-bangsa. Dan di dalam pernyataan kebaikan Allah itu, Kristus telah memberikan suatu teladan yang baik bagi kita ketika dia menyembuhkan atau membangkitkan anak seorang rabi Yahudi bernama Yairus. Sebagai orang Yahudi, dia tentu hidup di kalangan orang-orang Yahudi. Dan pelayanan Yesus memang pertama-tama ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Tetapi setelah itu, pelayanan Yesus diperintahkan kepada para murid untuk segala bangsa. Jadi bagi kita melihat perjanjian baru ini, apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi orang-orang Yahudi itu adalah suatu embrio, suatu penggerak yang mana dari gerakan ini membuat para rasul bergerak untuk memberitakan kebaikan Allah kepada seluruh bangsa. Dan kita harus tahu bahwa pemberitaan iman ortodoks adalah pemberitaan tentang Kristus yang telah tersalib, yang telah mati, telah bangkit naik ke surga, sebagaimana yang kita akui dalam pengakuan iman Nikea. Jadi kalau kita melihat di dalam pengajaran iman ortodoks, ketika kita belajar tentang surat-surat para rasul, kita belajar tentang kitab Injil, kita kembalikan semua itu kepada pengakuan iman gereja yang telah ditegaskan sekali untuk selama-lamanya, yang mana selalu kita ucapkan baik di dalam liturgi, baik di dalam ibadah-ibadah harian kita di rumah. Jangan pernah ada di antara kita yang mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang telah para rasul ajarkan. Karena apa? Mereka yang mengajarkan ajaran yang lain, Paulus mengatakan, terkutuklah dia. Dan jangan sampai kita membawa diri kita sebagai orang-orang yang terkutuk di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Apa yang dapat kita pelajari pada hari ini ialah jangan ada seorang pun yang berusaha untuk membuat landasan iman kita, landasan keselamatan kita beralih dari pribadi Tuhan kita Yesus Kristus kepada yang lain. Sekalipun kita hidup di dalam berbagai pergumulan, kita hidup di dalam berbagai penderitaan yang ada di dunia, yang mana Jana Suci Theophanes yang pertama itu mengungkapkan bahwa penderitaan umat percaya itu, harus saya tegaskan kepada Bapak Ibu, itu nggak pernah habis. Jadi kalau ada orang Kristen ortodok yang ingin mengikut Kristus dengan iming-iming yang macam-macam, dengan motivasi yang macam-macam, saya bisa sampaikan dari awal, mari dikoreksi kembali motivasinya. Jangan sampai kita menjalani iman itu akhirnya kita undur dari iman, kita malah pergi dari keselamatan, yang mana membuat kita rugi sendiri, tidak hanya di masa yang sekarang, tetapi masa yang akan datang. Biarlah pemberitaan pada hari ini menjadi berkat bagi kita semua, dan biarlah segala pujian, segala kemuliaan dan hormat kita kembalikan kepada Allah Sang Tritunggal, Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin.